Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel saya, Reni Irwan. Ya guys, kali ini maksudnya di video ini aku mau ngejelasin tentang video kemarin, tentang video sebelumnya yang udah aku up. Nah, jadi yang dimaksud dalam video sebelumnya tuh begini guys. Kemarin kan aku nyeritain ya tentang Singapura atau orang Singapura yang mau ngambil yang mau ngambil TKW atau pembantu dari Indonesia, dia harus membayar uang sekitar $3.000. Nah, jadi yang dimaksud bayar uang $3.000 itu kan sebelumnya ya, sampai saat ini kan TKW kan diberlakukan potongan ya sebesar 6 bulan atau 8 bulan gaji. Nah, untuk tahun 2021 jadi majikan yang akan menanggung semua beban itu. Nah, jadi uang yang $3.000 yang majikan harus bayar itu sebagai pengganti uang TKW, pengganti uang kita yang sebelumnya dibebankan untuk kita sebagai potongan gaji selama 6 bulan atau 8 bulan gaji. Nah, jadi untuk tahun 2021 kemungkinan besar TKW yang datang ke Singapura itu tidak ada potongan gaji. Itu kemungkinan ya, kalau memang benar-benar disepakati dan disetujui oleh negara Singapura. Ini kan masih seperti yang aku bilang, masih pro dan kontra. Orang Singapurnya kayaknya masih belum pada setuju sih, soalnya itu kan terlalu mahal. Mereka ngambil orang Indonesia aja itu harus bayar $2.000 Singapura, belum lagi mereka harus menanggung beban yang selama ini kan kita tanggung sebagai hutang atau ya cicilan selama 6 sampai 8 bulan. Ya itu ya sebesar $3.000. Nah, itu kan $3.000 itu ya sebenarnya untuk apa? Ya kalau misalnya ditanya untuk apa, ya selama kita di penampungan, kita makan, kan dikasih dari penampungan kan, kita makan, kadang pasporan, terus ada sebagian yang dikasih uang fee kayak gitu. Terus untuk ujian, untuk bikin visa ke sini, yaitu uang kita sendiri, uang siapa? Bukan uang dari penampungan. Itu sebenarnya uang kita sendiri. Cuman sebelumnya kan sama majikan itu ditalangin, ibaratnya itu ditalangin. Jadi dulu majikan yang bayarin. Nah, tapi selama kita udah datang ke Singapura, kita kerja, kita dipotong 6 bulan. Nah, yang 6 bulan itu sebenarnya untuk bayar hutang kita ke majikan, jadi dicicil gitu. Itu dipotongnya kan lewat agensi. Nah, kalau kita sampai 6 bulan itu udah finish potongan, jadi si uangnya majikan itu sama agensi itu dibalikin lagi ke majikan, uang yang sebelumnya dipakai buat nanggung kita selama di penampungan itu. Nah, untuk tahun 2021 nanti kemungkinan semuanya ditanggung sama majikan, sama seperti TKW yang proses ke Timur Tengah. Kalau yang proses ke Timur Tengah kan mereka makan, tinggal di penampungan, pasporan, dapat uang fee segala macam. Nah, itu mereka ya tanpa mengeluarkan uang atau tanpa dipotongkan dari pihak agensi, langsung mereka kerja ke sana 1 bulan udah dapat gaji. Nah, kalau kita ke Singapura, Taiwan dan Hong Kong kan itu semuanya ada potongan. Nah, jadi yang potongan tersebut itu kemungkinan 2020 sudah ditiadakan kalau memang disetujui. Cuma ya menurut berita yang saya dengar gitu, kemungkinan juga orang Indonesia itu nanti nggak diminati. Kenapa? Ya karena terlalu mahal. Maksudnya nggak diminati itu bukan nggak diminati nggak ada orang yang ngambil orang Indonesia ya, atau mungkin orang Indonesia udah nggak ada di Singapura, nggak. Ya maksudnya
kemungkinan orang Singapura nggak ngambil yang dari Indonesia. Kenapa? Yaitu yang dari Indonesia itu kan mahal. Jadi mereka harus mengeluarkan uang sekitar 5.000 dolar Singapura untuk ngambil yang dari Indonesia langsung. Nah, di sini sendiri, di Singapura sendiri, di agensi masih banyak orang Indonesia. Ya bisa jadi nanti mereka ngambil orang Indonesia yang langsung dari agensi yang udah siap paspor, nggak usah ujian. Terus ya kebanyakan ya udah pengalaman lah, udah tahu Singapura kayak gitu. Cuman kan rata-rata ada juga orang yang masih pengen ngambil dari Indonesia itu karena apa ya, karena ngambil yang belum pengalaman gitu, yang non maksudnya, yang belum tahu Singapura gimana. Itu katanya kan kalau yang non, yang belum tahu pengalaman kan itu masih bisa diatur sama majikan. Beda lagi sama orang yang udah berpengalaman. Jadi kadang kerja atau apa itu ya kemauan sendiri, atau kadang ngelawan sama majikan. Nah bedanya begitu. Kadang orang yang mau ngambil dari Indonesia langsung itu ya karena non, karena belum tahu apa-apa, jadi masih bisa diatur sama majikan gitu. Nah untuk 3.000 dolar itu kenapa bisa sampai 6 bulan? Nah kan gajinya kan ada yang 550 atau ada yang 500. Yang menurut standar MOM itu kan gaji itu 500 sampai 550. Nah untuk yang 500 dikali 6 bulan kan bisa jadi 3.000 ya, 3.000 dolar. Nah itu untuk potongan 6 bulan, untuk TKW yang potongan 6 bulan. Kalau kayak aku pribadi dulu pertama kali kesini gajinya 550. 550 itu dipotong 5 bulan. Nah yang ke 6 bulannya itu aku dapat 300 gaji plus uang off day-nya 80, jadi 380. Bulan ke 6 nya aku dapat 380. Nah kalau setiap bulannya kan kita dipotong, 1 bulan kan dipotong tuh 1 bulan gaji, tetapi kita masih dapat uang off day itu yang 80 itu masih kita terima. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kita nggak dapat gaji kita. Kalau gajinya 500 kan nanti kita bisa tahu gaji kita berapa itu di kontrak kerja. Untuk yang gajinya 550 ya paling potongan sampai bulan kelima aja. Bulan kelima dapat 300, terus ya sama plus uang off day-nya itu 80, jadi 380. Karena 550 dikali 6 itu kan sama dengan 3.300. Nah jadi yang 300-nya kita masih ada yang bulan ke-6. Terus kalau yang potongan 8 bulan itu biasanya kadang agensi ngambilnya 450 ya, 450 dolar. Jadi setiap bulannya kita masih dapat uang off day, sama yang sisa itu yang mungkin 80, jadi kita dikasih 100 sama majikan. Ya teman-teman bisa hitung-hitung sendiri lah, dikalikan berapa, jadi intinya jadi 3.000. Kalau misalnya dikalikan 8, ya 3.000 dibagi 8 berapa? Nah itu uang potongan, berarti kayak gitu. Nah kalau misalnya potongan 6 bulan, nah 3.000 dibagi 6, sisanya berapa? Nah itu potongannya, hasilnya berapa? Nah itu potongannya ya segitu. Dan untuk teman-teman yang mau datang ke Singapura tahun 2021 ini ya semoga emang benar-benar disepakati. Jadi untuk tahun 2021 yang datang ke Singapura itu sudah tidak ada potongan gaji untuk tahun 2021 ya. Untuk sekarang sih kayaknya masih diberlakukan. Untuk sekarang masih diberlakukan potongan gaji 6 sampai 8 bulan. Jadi ya penjelasannya ya begitu saja teman-teman. Semoga kalian mengerti. Kalau memang tidak mengerti boleh ditanyakan di komentar. Oke.
Terima kasih yang sudah mau menonton. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mensupport. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe. Jangan lupa untuk di share, like, dan komen juga. Bye bye. Assalamualaikum.